Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas lagi dulur, beraktivitas tanpa ada gangguan apapun untuk merawat tanamannya. Alhamdulillah, untuk di kesempatan video kali ini dulur-dulur ada beberapa langkah dan juga step sebelum melakukan pemupukan yang dilakukan di musim kemarau dulur-dulur, agar nanti hasil daripada pemupukan itu bisa lebih maksimal dan efisiensi dari pemupukan bisa kita lakukan. Simak terus videonya, apa saja langkah-langkahnya saya akan ulas di video kali ini. Ada 3 langkah penting yang biasa saya lakukan sebelum melakukan pemupukan di musim kemarau dulur-dulur. Yang pertama adalah pembersihan kebun ataupun pembersihan gulma. Yang kedua adalah pembuatan tempat untuk menaruh pupuk. Dan yang ketiga adalah mengukur pH tanah agar nanti hasilnya bisa lebih maksimal lagi, dan perlakuan ketika pH-nya sedikit bermasalah. Langkah yang pertama adalah pembersihan gulma dulur-dulur. Seperti yang pernah saya bahas di video yang ini dulur-dulur, tentang pentingnya pembersihan gulma di ladang kebun jeruk. Salah satu cara untuk meningkatkan hasil dari pemupukan adalah dengan pembersihan gulma. Selain manfaatnya sangat banyak dulur-dulur ya, terlihat sepele tapi manfaatnya bagi tanaman sangat banyak. Untuk pembersihan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara dulur-dulur, bisa menggunakan mesin babat, bisa menggunakan sabit, ataupun dengan menggunakan herbisida kontak. Untuk penggunaan herbisida kontak sendiri dulur, kita harus benar-benar wajib teliti ya dulur-dulur ya. Ketika kita dalam pembersihan dan menggunakan herbisida kontak, usahakan dalam penyepraiannya untuk di bagian kanopi pohon jeruk tetap dilakukan secara manual dulur-dulur ya, dan hindari penggunaan herbisida yang bersifat sistemik dulur-dulur, karena itu sangat-sangat berbahaya nanti ketika pada saat penyepraian terkena akar daripada tanaman jeruk dulur. Jadi sebisa mungkin kalaupun mempunyai waktu, silakan dibersihkan secara manual, itu jauh lebih baik dulur-dulur ya, daripada menggunakan herbisida. Untuk sesekali tidak masalah dulur, tetapi gunakan herbisida yang bersifat kontak dan jangan menggunakan herbisida yang bersifat sistemik dulur. Nah, untuk pembersihannya biasanya kalaupun kita tidak mempunyai waktu yang banyak, silakan dibersihkan di bagian kanopi pada pohon jeruknya dulur, sehingga nanti hasilnya bisa lebih baik dalam proses pemupukannya. Untuk step yang kedua atau langkah yang kedua dulur-dulur, pembuatan tempat untuk menaruh pupuk. Ini biasa saya lakukan ketika saya akan melakukan pemupukan untuk tanaman jeruk, baik di musim hujan ataupun musim kemarau. Dan khusus untuk di musim kemarau dulur, itu harus kita lakukan pembuatan untuk tempat menaruh pupuk dengan tujuan agar nanti ketika kita melakukan pengairan, pupuk tidak tercecer ataupun terhidrolisir oleh air dulur-dulur ya. Karena pada saat musim hujan, air bersifat konstan, tidak langsung dulur, tapi pada saat nanti pengairan di musim kemarau, kontak secara langsung terhadap pupuk akan sangat
banyak terjadi dulur, sehingga takutnya nanti pupuk hanyut terbawa oleh arus air, sehingga untuk pembuatan lubang ataupun bedengan kecil ya, bisa dikatakan seperti itu, harus kita lakukan agar nanti pupuk tetap berada di posisi yang sama ketika kita melakukan pengairan. Untuk tempat menaruh pupuk bisa berbeda-beda cara dulur ya, bisa membuat 4 lubang di pojok-pojok juga bisa dulur, tapi tujuannya tetap sama, yaitu agar pupuk tidak mudah terbawa oleh air ketika nanti kita melakukan penyiraman. Itu tujuan yang utama, agar nanti efektivitas daripada pemupukan bisa jauh lebih baik, sehingga untuk pemupukan sendiri nutrisinya mampu terserap dengan maksimal ke tanaman masing-masing dulur. Dan ini adalah salah satu cara kita dalam menghemat penggunaan pupuk dulur-dulur. Untuk langkah yang ketiga, mengukur pH tanah atau derajat keasaman tanah, atau juga disebut dengan potential of hydrogen. Untuk langkah yang ketiga ini, mengukur pH tanah, memang biasanya jarang dilakukan dulur-dulur ya, karena untuk mengukur memang diperlukan alat, tapi untuk sebenarnya untuk ada beberapa cara dulur, secara tradisional memang bisa dilakukan. Insya Allah nanti ketika saya mempunyai waktu, insya Allah akan saya ulas secara lebih mendetail tentang pengukuran dan manfaat pengukuran pH tanah dulur-dulur ya. Nah, untuk pH tanah sendiri dulur, yang idealnya khusus untuk tanaman jeruk ya, dia di kisaran 6,5 sampai 7,8 itu adalah tanah yang mempunyai pH netral dulur, sehingga dalam tanah itu sudah terpenuhi sebenarnya semua unsur dominan, unsur nitrogen, fosfat, kalium, dan juga untuk beberapa unsur hara mikro lainnya. Dan yang terpenting di pH yang netral biasanya untuk mikroorganisme baik pengurai fosfat, penambat nitrogen itu sudah tersedia dengan baik. Dan untuk metode pengukuran pH sendiri dulur-dulur ya, silakan kita secara random ataupun secara acak saja dulur. Nah, tadi sempat dibantu oleh Cak Didik petani pemula, dan ini saya pinjam dulur, saya juga tidak punya. Alhamdulillah orangnya baik sekali dulur. Diberitahu untuk dalam pengukuran biasanya dikeruk sedikit, terlihat bagian tanah yang sedikit gembur dan juga sedikit basah, lalu kita tancapkan, ditunggu sampai 2 menit. Dan alhamdulillah untuk beberapa titik punya saya di lahan saya sudah normal ataupun pH-nya netral dulur-dulur. Secara keseluruhan berada di 6,5, 6,8 sampai 7 dulur, sehingga untuk pH di lahan saya alhamdulillah netral, sehingga nanti pada saat pemupukan nutrisi dari pemupukan itu bisa lebih maksimal tersalurkan ke tanaman. Nah, bagi dulur-dulur, kemarin sempat ada yang komen di salah satu video ya, pada saat pemupukan saya sudah menggunakan pupuk yang bagus lur, tapi hasilnya kok tetap tidak maksimal. Nah, kemungkinan dulur yang bermasalah adalah di tanahnya dulur, karena sebagus apapun pupuk ketika tanah pH-nya tidak netral, itu akan serapan unsur haranya tidak akan maksimal dulur ya. Jadi sebenarnya untuk pengukuran pH tanah itu bersifat sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Dan ketika tanah itu sudah bagus dulur, maka untuk tanaman akan jauh lebih sehat
sehingga untuk serangan hama, penyakit itu akan jauh-jauh lebih berkurang dulur, karena untuk tanaman sendiri sudah terproteksi dengan sendirinya. Nah, itu tadi dulur-dulur ya, 3 langkah penting sebelum pemupukan yang biasa saya lakukan. Yang pertama adalah pembersihan gulma, yang kedua adalah pembuatan tempat untuk menaruh pupuk, dan yang terakhir adalah mengukur pH tanah. Dari 3 langkah tersebut dulur-dulur ya, dulur-dulur nanti bisa dilakukan ketika kalau ingin memaksimalkan penyerapan pemupukan dulur ya. Ini bersifat tidak wajib, tapi ini adalah salah satu cara saya dalam memaksimalkan serapan unsur hara pemupukan dan juga menghemat biaya dalam pemupukan dulur-dulur. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan dalam video ini, mohon koreksinya. Tetap amanah dulur-dulur, dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.